Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Ini merupakan bagian kedua dari Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 270 dengan judul Sukerto Papanipun Sukerto Nanggung. Halo Mbak, Mas. kalau sekarang kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan. Waduh, ya wis. Ya udah nunggu Mbak Vicky dulu. Oke, nggak apa-apa Mas, mending lihat Mas di HP yang lain aja. Ya, jadi Oke, kelihatan soalnya. oke. Halo Mbak. Halo Mbak, Mbak Vicky lihat aku nggak? lihat aman kok Mas, Mbak Omi Vicky lagi lihat Mbak Omi nggak? lihat. Oh iya, wis. Berarti cuma Mbak Omi nggak bisa lihat aku ya. Mbak Omi bisa lihat Mbak Vicky? bisa. Kalau Oh ya, lihat Mbak tapi bisa. aku yang kayak hantu ya Mbak ya. Ada suara tapi nggak ada orangnya gitu ya. Oke Mas. Latihan suruh dengerin suara Mas. Oke. Sebentar. Omi coba lihat Mas di HP sebelah. Oke. Ini sekarang kita di slide 81. Atau Mbak Vicky mau nanya Dumun sekarang atau nanti di 90? Kapan Mas? Sekarang aja Mbak. Oke. Beberapa kadipaten atau kadipaten tidak ada yang menolak rencana Amangkurat Admiral. Apa-apa? Suaranya putus-putus. Siap. Beberapa kadipaten atau kabupaten tidak ada yang menolak rencana Amangkurat Admiral. Itu apakah benar atau enggak Mas? Oh ya, ya ada yang nerima sih Mbak, ada yang enggak. Karena terutama kadipaten-kadipaten yang tadinya itu agak jauh atau terpencil ya, karena dia merasa mungkin bukan merasa dianaktirikan sih, tapi karena ada sesuatu yang beda dengan kerajaan pusat gitu loh. Lanjut Mbak. Oke. Setelah hilangnya aliran Amertosari dari pandangan, apakah langkah yang dilakukan oleh Amangkurat Admiral? Eh, Setelah aliran Amertosari ketutup itu kan berarti ini loh Mbak, bahwa kerajaan terakhir juga menghilang, gitu ya. Maka dia kemudian berusaha memindahkan seolah kerajaan terakhir itu ada di tempat yang lain, yang pertama. Terus yang kedua, berusaha ke sana ke sini untuk memperlebar pengaruh, termasuk pengaruh perubahan bahasa, pengaruh perubahan macam-macam lah, sehingga tradisi dari benar-benar hilang di zaman itu. Lihat Mbak. Oke. Sebenarnya istilah rawe-rawe rantas itu tuh gimana? Karena rawe itu kan rumput yang gatel, isunya tuh gitu Mas. Dan nggak ada rumput rawe yang rantas. Terus bagaimana dengan pernyataan malang-malang putung? Karena malang itu kan apes, apalagi putung. Gimana bisa jadi seolah-olah kata maju tak gentar artinya? Itu memang aneh Mbak, rawe-rawe rantas, malang-malang plutung, karena eh, dari dua sisi itu dua-duanya tidak ada yang mengandung unsur maju tak gentar, karena menurut aku loh. Nah, rawe sendiri itu kan kalau di ini ya, di yang tak kenal, terutama pada saat aku di Madiun dulu, itu rumput rawe itu rumput yang gatal Mbak. Aku dulu yang agak nakal kadang-kadang ini ambil rumput rawe tak taruh di kursi guru supaya guruku gatelun pada saat duduk gitu dulu. Tapi sekarang mungkin udah anu ya, rumput rawe sekarang tidak dikenal orang ya, mungkin orang ini cuma rumput gitu aja kan. Mungkin sekarang sing gatel lagi lateng sih Mas aku ngerti nih. Ya itu mungkin rawe Mbak, kalau Hmm. dalam bahasaku ya, karena rumput rawe sendiri kan di sana sini mungkin beda nama ya, mungkin tempatnya mungkin beda namanya itu, tapi sak ngertiku selama aku di Madiun sampai Jogja itu aku masih mengenal rumput rawe. Kalau di
Nggak tahu kalau Bojonegoro apa Mas David? Rawe loh, kata Mas David di Bojonegoro juga ada. Ya gitu. Oh, di Jogja apa Mas Jogja nih? Selatan. Oh ya bener. Mungkin itu karena Mbak nih Yojo, jadi dikenalin Aku Selatan. aku tahu juga karena Bang John. Kalau enggak aku nggak tahu. Oh iya. Aku nggak Nih, sensitif itu. karena nanti nanya Bang John, sama nanya Mas David karena ada di sini kan. Nah tapi saya ngerti kok, rumput itu nggak serantas itu gitu loh Mbak. Rantasi apa tuh Mas? Rantas itu, anu Mbak, kalau benang hampir putus itu loh Mbak. Apa namanya? Merpel. Merpel, merpeli, gitu. Nah, tapi Mbak, ada kemungkinan ini kan karena ada pengaruh dari ini ya, Amang viral yang dimau beliau itu kan adalah menghilangkan semua jejaknya bangunan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe sehingga dia seharusnya lawe-lawe rantas gitu kan Mbak. Kalau lawe bisa rantas, kalau itu kawat baja, kawat sling baja iso rantas kalau itu. Maka berusaha dibikin rantas supaya rano buktine gitu kan. Tuh. Nah, yang terus ditambah dengan malang-malang putung kan ya bingung karena malang itu berarti apes. Malang-malang itu berarti apes. Putung itu putus sudah malang putung lagi. Aku bingung kalau rawe-rawe lantas malang-malang putung kok jadi maju tak gentar itu kayak kayak Nah, sesuatu hal yang eh, melihat timur tapi arahnya ke barat gitu loh Mbak. itu coba kalau misalnya disusun kata-katanya berarti kan rawe-rawe rantas kan berarti gatel-gatel merpel, atau Hmm. terus malang-malang putung, apes-apes putung apa putung? Putus. Putung Apes-apes putus. putus jadi kayak gatel-gatel merpel. Oh itu berarti definisi serat Mas. Ya. Definisi serat. Serat maksudnya serat serat benang. Berarti kan Oh ini berarti mungkin tanah. Mm-mm. maju tak gentar itu maju tak gentar apa gitu loh. Kalau dihubungkan dengan lawe berarti apakah bagaimana supaya Panembahan Ronggolawe itu hilang jejaknya atau gimana gitu. Tapi untung ngomongnya rawe, tujuh lawe gitu loh Mbak. Jadi kan ini sih maksud benar terhadap apa itu kan aneh lah sebenarnya. Mm-mm. Nggak nyambung sih Mas. Oke Mbak, mungkin itu jawabanku. Gimana? Oke. Sudah belum? Ya, ya udah sih. Terus Mas, jembatan Ronggolawe yang menjadi satu-satunya jembatan karya Panembahan Ronggolawe yang tersisa di atas Sungai Kulon Progo, Jogja, itu kan diklaim dibuat oleh Belanda pada tahun 1900-an. Apakah bisa diuji umurnya sebenarnya? Lalu jembatan itu dibuat oleh Belanda atau Panembahan Ronggolawe? Oh bisa Mbak. Yang yang pertama itu yang bisa kelihatan justru ini Mbak. Eh Zat kimia Bentar, yang Mas. Ntar, zat Mas kimia. Agung mau jelasin tentang cara deteksinya apa ciri-cirinya? Soalnya pertanyaan lu soal ciri-cirinya. Jadi kalau misal mau digabung, berarti aku sebutin sekalian. Oh ya terus kayak mana? Ya. Heeh. Berarti cara membuktikan plus ciri-ciri bangunan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe itu bisa dibuktikan dengan apa aja? Satu, apa Mas? Kalau ciri-ciri bangunan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe berarti ada lawenya Mbak. Minimal ono selawenya. Selawe itu berarti Hmm, 25 kan. 25 kawat yang dianyam jadi satu gitu. hmm. Itu Kawat satu. baja ya berarti ya. Heeh. Ciri-ciri satu. Terus apa lagi? Terus yang ciri-ciri dua itu biasanya bangunan yang dibikin beliau itu akan tahan gempa karena menggunakan sistem suspensi yang tidak mudah terganggu oleh kondisi gempa karena ada suspensi atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan dari semua penjuru gitu. Untuk orang yang cuma bisa gambar suspensi itu. Suspensi itu apa namanya kayak anu tuh Mbak apa ya kayak per atau apa ya itu namanya ya suspensi itu shockbreaker gitu loh Mbak kayak shockbreaker gitu lah modelnya. Shockbreaker itu apa Mas? Shockbreaker itu kalau kita naik mobil sehingga apa yang menahan getaran itu loh Mbak sehingga nggak pati kerasa goncangan. Di sepeda motor juga ada di sepeda di, Shock. di bagian depan Shock doang sama yang di fair bagian itu. ya
per itu bagian dari bagian dari suspensi ya. Nah, suspensi itu Hmm. bisa shockbreaker dan pernya gitu loh. Hmm. Hmm. Berarti bangunan itu ada PR ya? Apa gimana, Mas? Ya peredam kejut tuh ada yang Pak Wawan tuh ngasih tahu peredam kejut bener itu. Jadi Hmm. peredam goncangan. Itu, nah, Oke, itu. oke, oke. Oke, terus. Kedua itu, terus, Mas. Yang ketiga itu pasti sistem suspensinya ribet, tidak semudah suspensi biasa. Dan itu sistem suspensi seperti itu juga ada di sebagian kendaraan, bahkan di kereta api gitu Mbak. Tapi itu ada di jembatan. Ada di jembatan dan ada di bangunan juga. Cuman bangunannya Oh, memang belum boleh ditunjukkan di mana gitu. Tapi ada seperti itunya. oke. Nah, Mas, berarti kalau sekelas jembatan aja udah mikir ada suspensinya kayak gitu, berarti dia tahu kalau banyak gempa dong, Mas, yang akan Mbak, terjadi dia atau gimana? bukan berpikir masalah gak banyak gempa, Mbak. Tapi beliau tuh berpikir bahwa eh, besok pada saat ini terbuka itu supaya tidak bisa dibandingkan dengan peradaban sekarang gitu loh, Mbak. Bahwa Hmm. bahwa bangunan yang beliau anggap jelek ini supaya nanti kalau kita bandingkan dengan bangunan yang dianggap paling bagus itu tetap lebih bagusan ini gitu. Oke. Secara teknik ya, Mas ya? Mm-mm. Jadi Oke. masalahnya bukan hanya di masalah menyentok Mbak, emang memang pintar bener itu beliau itu. Oke. Terus, Mas, itu tiga. Terus ada nggak lagi? Hmm, apa ya? Aku tuh lupa Mbak. Mungkin tiga dulu aja deh. Aku lupa yang besok. Itu tadi kelalen. Tapi ada nggak sih, Mas, pembanding mungkin selain kendaraan ya, yang mungkin mendekati? Maksudnya kan kalau itu kan dikatakan dulu kan primitif dan lain-lain atau bahkan dulu itu cuman apa manyan dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata kan teknologinya bisa semaju itu. Nah, sekarang tuh dikonversikan kayak gimana gitu Mas, setara sama apa ya gitu. Kalau disetarakan dengan jembatan sekarang itu sangat tidak relevan Mbak karena jembatan sekarang itu terlalu sederhana kalau dibandingkan dengan itu ya sistemnya ya. Pertama itu. Hmm. Terus yang kedua kalau dibandingkan dengan kendaraan, di kendaraan itu juga tidak seruat itu gitu loh Mbak, masih tidak seruat itu. Mm-mm. Kalau seperti Kira-kira kalau tingkat rumitnya Mas, berarti kira-kira dia bisa banding sama misal, oke mobil kelas ini ya gitu, misal atau apa gitu Mas. aku belum menemukan Mbak, karena kalau aku mencoba melihat suspensi dari kendaraan mewah itu juga tidak seperti itu masalahnya. Ini terlalu Hmm. rumit. Karena aku sampai nggak bisa membayangkan kok itu kepikir gitu loh sama beliau. Jadi dia masih lebih dari mobil yang tingkat keamanannya lebih tinggi gitu ya Mas ya? Iya, dan itu beliau ngomong itu cuma sampel bangunan yang paling buruk gitu ya. Yang istilahnya gue kalau bendulah gitu loh Mbak. Gue genep-genep ya Mas ya? Yang genep-genep gitu. Nah, karena masih ada yang lebih bagus, tapi tidak ditunjukkan di peradaban kita. Memang nanti karena ada jalan sejajar dengan jalan yang dibikin oleh beliau itu. Nah, di jalan yang sejajar ini nggak kelihatan saat ini. Tapi kalau ini kelihatan jauh lebih mewah gitu. Cuman beliau ini ngetik, oh memang zaman dia numpak jarang. Ora lah gitu loh. Oke, oke. Oke Mas, kalau belum ada pembandingnya ya susah bandingin ya karena belum ada pembandingnya. Kayak itu kayak aku disuruh bandingin antara ini Mbak, pesawat jet sama becak gitu bingung gitu. Kayak nggak ada mirip ya. Ya paling mungkin rodanya Mas sama-sama bulat doang. Ya nggak Ya, sih Mas? heeh. Pesawat tempur Sama F-35 gitu dengan warna becak hijau. gitu. Bingung kan bandingin ini atau dengan gerobak dokar gitu. Bingung. Benar-benar benar. Tenaga makan makanan kayak yang satunya tenaga teknologi. Oke, oke, terlalu jauh sih Mas. Jadi nggak bisa dibandingin. Oke. Jadi aku pertanyaannya udah Mas. Mungkin nanti kalau misal ada lagi. Kalau dilanjutin Mas, monggo Mas. Ya, oke. Kalau gitu ini kan 80 ya. Berarti kita lanjut dulu sampai ke 90 gitu. Oke. Se 81 Satu. sih Mas.
81 dalam hal ini mungkin memang perlu menggunakan ancaman. Karena tujuannya bukan untuk membuat mereka sengsara, tapi atau menakut-nakuti tidak, tapi supaya mereka selamat. Lanjut, Mbak. Tapi Sang Mahaprabu Watugunung benar-benar tidak akan menggunakan ancaman sama sekali. Karena ancaman tidak ada dalam kamusnya Raja Yengkaton. Lanjut, Mbak. Karena semua akan dibawa sadar oleh beliau. Karena kalau beliau mempunyai bahasa yang lebih baik untuk menyadarkan kenapa harus pakai ancaman. Lanjut, Mbak. Sebagai sang guru yang, maka beliau sudah menyiapkan semua tahapan agar bisa berjalan sesuai dengan garisnya Cokro Manggilingan. Karena ini semua supaya berjalan dengan jalan sesuai diinginkan Sang Hyang Toto Winanci. Lanjut, Mbak. Untuk memindahkan para Sukerto Nanggung, maka balai kambangnya Mahaprabu Kano dipersiapkan. Sehingga kalau disadari ya mungkin pas bulan lagi sabit itu akan kelihatan di belakangnya seperti ada bulan sabit baru. Dan kalau pas bulan purnama kan kelihatan purnama tertinggi itu adalah lonjong, bukan bunder. Lanjut, Mbak. Balai kambangnya Mahaprabu Kano saat ini diletakkan ada di belakang bulan dan akan sulit diamati bagi yang tidak waspada. Tapi jauh percaya karena teman dongeng. Lanjut, Mbak. Balai kambang ini tidak akan memuat Drubikso dan Sukerto Ganas. Karena beliau selektif dan tidak memilih. Lanjut, Mbak. Karena Drubikso dan Sukerto Ganas akan dibawa oleh Ki Lurah Sapu Jagat. Karena Ki Lurah Sapu Jagat yang akan menentukan dia harus pergi kemana. Lanjut, Mbak. Dan jagat wilangan yang jauh dan tidak bisa dipahami oleh peradaban Kolobendu dipersiapkan oleh Mojopahit atas perintah dari Mahaprabu Watugunung. Sudah jelas sih, lanjut aja, Mbak. Melihat keteguhan dari Mahaprabu Watugunung, Sang Hyang Batara Wisnu menghadap Sang Hyang Batara Ismaya. Karena ceritanya ada di bawahnya, ya beliau menghadap ke Batara Ismaya untuk minta izin dan minta dukungan ya, supaya rencananya bisa berjalan. Karena Sang Hyang Batara Ismaya adalah wujud dari Sang Hyang Toto Winanci paling bawah. Ya, karena ada 90, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya, karena namanya dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, Oke, Mbak. dibantu Mbak Jo, Mbak Oming, kan nggak kelihatan. Blur, Mbak. G. Blur banget. Disclaimer tambahan. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, kita saksikan video disclaimer berikutnya. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya karena nih kan ono gua yang rono wae alamnya. Saya ulangi. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, radio Iwa. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo. Ngeyelo. Wae. Salam. Nyanet tuh. Kapal mirip kafe.
ini semua kan cuma dongeng. Jadi jangan percaya. Tapi kalau percaya, ngeyel ae. Salah Salah menjo percaya. Angel wae. Oke. Tumpah. Oke, sampun Mas. Untuk yang 90 niki Mas ada mau cerita napi malih Mas? Enggak, cuman mengkapi disclaimer tadi Mbak, yang dimaksud ritual itu bukan ritual ini ya, macam-macam ya. Ritual kita tuh seperti ritual makan di warteg atau ritual makan di rumah makan. Itu Mbak, Nggih, itu yang dinamakan ritual oleh ARC itu gitu. nggih Mas. Oke, enggak Mbak, ada cukup. Oh, nggih. Kalau Kenton Oming mau nanya sesuatu sama Mas. Sesuatu. Bajo mau nanya juga. Iya, dikit-dikit. Oke. Sini. Aku, Sorry. Bentar Mas, terjadi kekacauan. selamat malam. Iya Mbak. Mas, tadi kan Mas cerita tentang Panembahan Ronggolawe. Sebenarnya beliau ini siapa sih Mas? Karena kalau nama Ronggolawe ini kan di dongeng sebelah ini kan sesuatu banget. Nah, kalau Panembahan Ronggolawe ini siapa sebenarnya Mas beliau? Kalau secara lengkap aku nggak mungkin cerita di sini ya Mbak, karena nanti akan kasihan teman-teman Tuban nanti malah. Jadi aku nggak akan cerita di secara lengkap, cuman aku menjawab bahwa beliau adalah pernah menjadi salah satu tumenggung di bagian pekerjaan umum gitu. Jadi yang beliau membangun bangunan serta infrastruktur termasuk jalan dan jembatan gitu Mbak, dan terkenal dengan selawenya itu beliau. Oke Mbak, semoga tidak jelas ya Mbak. Ya, Mas. Sangat tidak jelas, Mas. Oke, kemarin itu kan Mas juga ada membahas tentang jalan yang dibuat, bukan kemarin aja sih, tadi juga sempat dibahas, untuk jalan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe ini yang diklaim oleh Dendels. Itu kira-kira ada nggak buktinya yang disembunyikan ya Mas? Yang bisa buktiin kalau itu tuh sebenarnya jalan Dendels itu memang buatan dari Panembahan Ronggolawe. Ada Mbak, cuman tidak, saat ini belum bisa diakses sembarangan orang gitu. Jadi saat ini anggap aja dongeng dulu, tapi ada. Dan mungkin nanti kalau sudah tepat waktunya aja mungkin ya teman-teman biar yang mencari dulu gitu, yang memfoto dan sebagainya bukti itu gitu. Yang jelas pasti pakai Aksara Nagari ya, jadi bukan Hanacaraka ya, karena Hanacaraka itu palsu gitu Mbak. Oke. Tapi Mas, kalau sebenarnya jalannya niku, jalan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe niku kan dikenal saat ini di zaman sekarang niki kan di Jalan Pantura kan Mas. Terus lebarnya niku memang segitu atau memang sudah pas atau memang itu sebenarnya kurang lebar Mas? Jadi jalan Panembahan Ronggolawe itu terdiri atas dua macam jalan Mbak, yang jalan utama dan jalan-jalanan. Yang jalan utama jelas lebar-lebar Mbak, dan itu tidak bisa dilihat saat ini. Tapi kadang-kadang orang bisa melihat, terutama kayak supir bis, supir truk itu nggak sengaja melihat. Makanya sekarang dengan dipindahkan melalui jalur tol, mungkin mereka sudah tidak pernah melihat itu lagi. Tapi untuk supir bis atau supir truk yang sering lewat jalur Pantura dan lewat jalur yang lewat jalan yang Anyar Panarukan dan muter gitu, itu mungkin masih melihat secara tidak sengaja kok penekono jalan rodo padang gitu. Itu enggak kan, itu bukan jalan di peradaban kita gitu Mbak. Tapi untuk bukti dan yang lain-lain bukan untuk diungkapkan di sini ya Mbak. Berarti jalan di Pantura yang kayak sering rusak itu kan seolah-olah pondasi jalan yang katanya buatan Dendels itu kan berarti asal bikin gitu nggih Mas nggih. Jadi untuk dekoy gitu kan. Nah, terus untuk patokan Mas, keberadaan jalan yang dibuat oleh yang Panembahan Ronggolawe itu apa Mas? Untuk patokannya udah
Selain itu tadi sih pakai aksara nagari itu boleh yang lain nggak disampaikan? Yang jelas pertama lebih lebar ya Mbak. Jadi lebar Pantura sekarang ini itu mungkin setengah dalam satu jalan. Jadi kan jalannya misalkan timur barat gitu, lah ini untuk yang ke timur saja atau yang ke barat saja itu baru setengahnya, kurang lebar. Karena bagi beliau jalan itu harus lebar. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua itu dari sisi material. Itu nanti akan banyak material yang tidak dikenal ya. Dan sebagian dari material yang tidak dikenal itu ada yang bocor ke wilayah kita di ketemu serpian-serpian kecil gitu yang menjadi bukti itu. Tapi saat ini belum bisa kita ungkap itu berupa apa materialnya. Tapi kalau dibawa ke laboratorium itu material tidak ada dalam sistem periodik. Yang jelas pasti begitu. Nah, yang lain-lain mungkin tidak layak diceritakan di sini, Mbak. Jadi yang dibuat dendels itu seolah-olah di atasnya gitu ya Mas, ya kayak nutupin gitu Mas. Ya, Seolah-olah. untuk supaya orang tidak curiga ke jalan yang lain. Sehingga kalau ada kendaraan lewat, biar orang curiganya itu curiga di jalan dendels, bukan curiga di jalan yang aslinya. Gitu. Atau orang lawe KW dengan Romo KW yang asli gitu lah jalannya, istilahnya gitu. Ya. Oke. Berarti kan seharusnya kalau bukan seharusnya ya. Berarti kalau sesuai dengan dongengnya Mas nih kan, yang jalan yang sekarang nih kan, yang dibikin oleh Panembahan dibandingkan dengan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe ini kan berarti kan jauh banget nih Mas. Karena yang sekarang ini kan kadang-kadang ada 4 jalur. Ini lebih lebar lagi dari nikung ya Mas. Iya, 4 jalur itu baru setengah jalur yang 1 jalur, gitu kan. Lebar, Mbak. Nggak mungkin sekecil itu. Berarti bukan berarti ya, hampir semua jembatan dan jalan serta bangunan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe itu berarti dirusak oleh Amangkurat Admiral. Nah, kira-kira sisa besi jembatan dan yang lain-lain itu diumpetin di mana nggih Mas? Kan itu besar-besar banget, Mas. Itu diumpetin di mana kira-kira sama Amangkurat Admiral niki? Terus kira-kira gimana caranya mencari dan patokannya apa Mas? Selain yang tulisannya itu dari aksara nagari yang kemudian dirusak Yang gitu. lainnya. Ya, yang lain dari niku Mas. Ya, dirusak kan bangunan KW ya, Mbak. Jadi itu kalau disembunyikan pasti pertama kan mereka pasti buangin. Jadi kalau ditimbun, timbunannya pasti juga nggak dalam gitu Mbak. Dan pasti yang dia rusak kan pasti yang berupa jembatan dan sebagainya gitu kan Mbak. Yang paling gampang dirusak kan itu ya dibom gitu sehingga jatuh ke dalam jurang. Nah di jurang itu kemudian tinggal ditimbun lagi kan. Jadi nimbunnya juga pasti nggak akan dalam dan posisi timbunannya itu akan menunjukkan jenis tanah yang berbeda di bagian jurang itu gitu loh Mbak. Sehingga kalau ditumbuhin tanaman atau apa, tanaman yang tumbuh di situ juga pasti tidak akan sama dengan, bukan sama, istilahnya mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih kerdil, Mbak. Karena di bawahnya besi, bukan tanah subur gitu. Jadi kayak semi bonsai gitu tanaman yang muncul di situ. Karena bukan seluruhnya tanah ya Mas ya, jadi dia nggak tumbuh normal gitu, salah satu cirinya. Iya, iya. Dan biasanya sih batu-batu yang diutamakan, baru di atasnya tanah hanya untuk nutupin dan tanah yang digunakan sih biasanya sih tanah gamping karena tanah gamping itu kan lebih awet untuk menutupi wilayah itu gitu loh Mbak. Berarti ada kemungkinan yang tempat-tempat yang kemarin yang ada batu-batu yang seolah-olah alami itu ya, ngalami itu Mas ya? Iya, itu kan proses seperti itu ya mungkin nanti setelah teman-teman di Tuban bisa mencari jejak seperti itu, ya itu mungkin jadi ciri-ciri bagaimana mencari tempat disembunyikannya beberapa besi-besi yang dirusak oleh Amangkurat Admiral gitu Mbak. Gitu. Tapi yang jelas itu ada kandungan kimianya juga nanti akan ketahuan Mbak. Karena kandungan kimia itu asam kuat banget sehingga membuat korosif kuat pada logam.
Iya. Tapi ya beliau tidak sebodoh itu ya, sehingga besi yang digunakan juga bukan besi yang bisa korosif dalam jangka waktu pendek gitu. Gitu Mbak. Hmm. Tadi kan Mas Ngendiko tentang kalau Dendels itu justru diperintahkan untuk ngerusak bukti-bukti jalan dari yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe. Yang kemudian itu dikasih nama Jalan Dendels yang selama 1000 hari ini ke oleh Amangkurat Admiral. Jadi kalau hanya untuk ngerusak, ya mungkin memang 1000 hari ini ke cukup nggak Mas? Karena Nah, kan tidak perlu semuanya untuk dirusak kan nggak Mas? iya. Jadi yang dirusak cuma jembatan-jembatan utama sama beberapa jalan dibikin lubang diperbaiki lagi seolah-olah mereka yang bikin kan jadinya Mbak. Maka angka 1000 hari itu jadi aneh gitu. Lawang jalan tol yang dibangun ya hanya 32 kilometer aja butuh waktu 1 tahun nih Mbak. Cuma 32 kilometer loh. Maksud dia dalam waktu 1000 hari muterin tanah Jawa. Iya. Nggak mungkin sekali itu. Iya. Kalau ngerusak sebagian masih mungkin, membangun nggak mungkin kan gitu nggak Mas? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita akan gampang. Iya. Jadi seolah-olah dia bangun karena jembatan dia rusak dulu, terus kemudian dia timbun jembatan itu, baru kemudian bangun jembatan ulang gitu kan. Tapi dengan konstruksi pola Belanda yang mayoritas, sehingga yang pola konstruksi seperti di jembatan Kulon Progo cuma satu. Gitu Mbak. Apalagi zaman itu katanya kan zaman penjajahan nih Mas, yang apa-apa transportasi apa-apa sulit kan Mas, kan nggak Iya, mungkin bisa 1000 hari gitu. nggak mungkin. Karena kalau 1000 hari itu eh, teknologi sekarang aja nggak mungkin Mbak. Kalau mereka mengatakan bahwa teknologi sekarang lebih tinggi ya. Iya. Tapi kalau mereka mengatakan 1000 hari cukup, berarti Menyan kalah. Menyan mengalahkan teknologi kan, gitu kan akhirnya. Iya. Dan itu nggak mungkin sekali mereka lakukan. Gitu Mbak. Jadi Umi ulangi lagi nggak pertanyaannya nggak Mas, apa jalan dari yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe ini apa semuanya nih kan udah berhasil dirusak atau masih ada yang disembunyikan? Maksudnya apa jalan yang dirusak oleh Dendels itu jalan beneran atau decoy yang sengaja dipasang agar jalan yang asli ini tuh tidak dirusak? Niki Umi ulangi lagi pertanyaannya Mas. Mayoritas jalan disembunyikan Mbak, karena jalan itu kan harus menghubungkan setiap kabupaten, setiap kapanewon, setiap ya banyak banget wilayah kan Mbak. Jadi kalau yang dirusak cuma jalan yang melingkar saja di Pulau Jawa itu berarti tidak semuanya ya Mbak. Itu pun masih disisakan satu jembatan, paling tidak untuk dimengerti orang bahwa itu jembatannya beliau masih ada satu gitu. Tapi paling tidak masih ada eh, jalan yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh mereka Mbak. Karena ya itu ada masalah Menyan bekerja itu ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk dilihat orang gitu. Makanya kemarin waktu pas teman-teman Tuban pertama kali melihat kan mereka juga akhirnya membuat ininya pernyataannya bahwa lah kok ono ya gitu kan akhirnya. Tapi itu dongeng Mbak. Iya, iya. Tapi memang beneran ya Mas nih jalan Dendels nih ke maksudnya jalan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe niki memang dari Anyer sampai Panarukan kan itu dibilang jalannya Dendels gitu. Memang benar dari sana nih Mas gitu. Atau lebih Atau panjang. lebih panjang lagi sebenarnya dari itu. Sebenarnya lebih panjang dan lebih melebar lagi dan lebih ini apa namanya terbagi ke daerah-daerah yang lain juga Mbak. Jadi istilahnya tuh kalau jalan itu bukan hanya jalan tol, tapi ada jalan yang menuju ke masing-masing kabupaten, terus ada jalan di alun-alun dan sebagainya gitu loh Mbak. Jalan utama, ada jalan penghubung lain ke kota Ya. gitu. Iya. Berarti yang dirusak sama Amangkurat Admiral ini nggak sekedar semua dibolak-balik, tapi juga bukti fisik juga dihancurkan ya Mas ya, dirusak gitulah. Ya mereka Amangkurat Admiral berusaha merusak sebisa mungkin, tapi kan tetap tidak bisa semuanya dia rusak Mbak. Karena sumber daya perusakannya ternyata tidak sebanyak yang harus dirusak dan tidak
tidak semua bangunan bisa dia lihat gitu kan. Hmm. Masalahnya itu. Hmm. Tapi memang untuk urusan pembuatan atau persiapan pembikinan jalan ini memang yang Panembahan Ronggolawe ini ya Mas ya yang ditugaskan ke beliau itu ahlinya gitu. Dia salah satu pakar di Mojopahit, Mbak. Karena kan sebelumnya juga jalan sudah ada ya yang dibikin sebelum zaman Panembahan Ronggolawe. Cuman yang apa namanya dikenal orang itu karena beliau itu membuat jalan itu jadi lebih lebih bagus dan lebih enak dilewatin serta rambu-rambunya jelas gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Gitu. Tapi memang rambu-rambu atau marka jalan itu memang sama nggak Mas dengan yang sebelumnya nih? Ada yang beda, Mbak. Cuman Ada yang enggak di sini. Heeh. Iya Mas, Gitu. penasaran. Oke, ini topik yang lain Mas. Tadi kan Mas ngendiko soal perkembangan air kemunculan air sumber air Ahmad Losari gitu kan. Yang memang makin membesar, memang sih belum ini belum ada khasiatnya gitu kan. Tapi dari kualitasnya terus beningnya itu kan bisa jadi untuk sumber sumber air gitu loh. Berarti kan mungkin Menyaners Jakarta bisa mengharapkan agar nggak perlu beli air minum atau langganan PDAM lagi ya Mas? Semoga begitu, Mbak. Karena ini baru levelnya baru mulai di basement 5 kan. Jadi nanti kalau sudah sampai kalau basement 4, 3, mungkin sampai 2 itu baru rembesan ya. Tapi yang grosok kenceng sekarang basement 5 gitu. Oke, nanti kan sudah sampai basement 1, semoga sudah mulai ini Mbak, mata air sudah mulai muncul di mana-mana gitu. Oh jadi ya akan muncul banyak mata air nih Mas nih. Berarti Ya seharusnya muncul banyak mata air sebelum kembalinya Sungai Berantas. Dengan lebar 34 kilo paling kecil. Dengan lebar Sungai Berantas paling pendeknya di 34 kilo ya. Yang bening, tidak tercemar, dan bisa langsung diminum. Kan gitu nggak Mas? Ya, dan rasanya kalau diminum itu agak licin gimana gitu. Dalam bahasanya Mas Joni, legender. Mas. Saya sih udah cukup ya pertanyaan itu. Atur nuwun Mas. Ome juga Ya, kalau itu aku jelasin sedikit hal Mbak di sini bahwa pada zaman dari mulai si Jan Peter Sungkun paling tidak sampai dengan ke bawah itu kan Belanda itu punya catatan lengkap. Dan saat ini yang diharapkan oleh leluhur kita itu bahwa caranya harus segera dibuka oleh pemerintah Belanda dan Raja Belanda kalau perlu atau Ratu Belanda kalau perlu. Karena apa? Ingat kekuatan suatu konstruksi bangunan pada zaman dulu itu bukan hanya ditentukan oleh kekuatan materialnya saja, tapi ada lelembut yang jaga. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau membuka, maka risiko bahwa Amsterdam itu ditarik balik lembutnya untuk yang jaga di situ, itu sangat besar. Nah, jadi saat ini pemerintah Belanda mohon dipertimbangkan masalah itu. Karena yang mengerti catatan sejarah itu adalah mereka. Dan sejarawan kita belajarnya dari sana. Maka sana yang harus membuka cerita itu. Atau risiko Amsterdam jebol seperti itu. Jadi ini sudah peringatan kedua. Itu Mbak. Mas. Jadi nunggu mereka ngeyel atau gimana Mas? Karena kalau ngeyel kan bisa ngelihat tuh kayak apa jebol. Kalau aku sih berharap ngeyel Mbak. Jadi ketika Amsterdam jebol, oh ternyata menyala itu lebih tinggi daripada konstruksi bangunan gitu loh Mbak. Itu aku tidak harapkan itu. Ngeyel baik, coba percaya ngeyel baik itu lebih baik. Kita tidak, jadi kita juga bukan teroris, kita juga nggak ngebom, cuman, Jogoron diajarin dong, mulai baik gitu, cuman gitu tuh. Iya, udah waktunya pulang kan gitu nih Mas. Iya. Iya Mas. Tapi kalau kekuatan di sana itu ditarik balik, ya itu pasti Amsterdam jebol. Ya, coba nanti kita lihat aja, apakah teknologi itu bisa mengalahkan Menyan atau Menyan itu mengalahkan teknologi gitu kan? Nah,
semoga ngeyel ya Mas ya. Ya semoga ngeyel. Nggih, nggih, Temennya anak nggih, di sini semuanya pengennya ngeyel, Mbak. nggih, Jadi nggih, Mbak. biar Belanda tenggelam. Iya, kan jadi seru gitu kan. Nggih Mas, semoga lanjut nggih. Terus Oke, kalau gitu dilanjut ya 91. Oke, monggo Mas, Mbak. Ini Mbak Vicky 91. Nggak ada suara, Mbak. Mbak Vicky nggak ada suara. Nggak ada suara. Ke-mute, Mbak, mungkin. Bentar, Mas. Udah. Aku habis baterainya. Udah, oke, 91. Dan kedua, beliau itu sangat bangga memiliki cucu seperti beliau. Ya. Itu sudah jelas. Pakai lanjut aja, Mbak. Sehingga agar beliau selalu diingat. Lanjut aja, Mbak. Maka Sang Mahaprabu Gunung dan seluruh anak istrinya dijadikan patokan wuku. Cuman karena ini zaman lagi ada di zaman Kolobendu, maka beliau seolah-olah bertindak salah. Padahal seorang sang guru yang itu tidak mungkin tidak mengenali ibunya sendiri. Lanjut, Mbak. Karena agar manusia nantinya mengerti sifat mulia dari Sang Mahaprabu Gunung. Walaupun di Kolobendu semuanya dirubah. Lanjut, Mbak. Meskipun para hyang tahu nantinya kalau Gatiko akan memutar keadaan. Karena kalau Gatika tidak mau kalau nama Prabu Gunung menjadi lebih daripada para Subekso. Lanjut, Mbak. Nama Sang Mahaprabu Gunung akan dibuat jelek. Mungkin ada zaman di mana orang kalau tidak tahu sehingga menganggap cerita itu benar, padahal sebenarnya enggak demikian. Lanjut, Mbak. Sehingga akan dijadikan bahan bercandaan para kaulo di zaman Kolobendu. Ya karena mereka tidak tahu, karena mungkin mereka belum pernah ke ini apa namanya ke angkringan atau apa itu yang jualan tahu. Lanjut, Mbak. Sehingga yang diharapkan agar Sang Mahaprabu Gunung agar ngamuk. Ya walaupun beliau orang yang tidak sabar, tapi beliau memilih tidak mendengarkan itu. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau akan menghancurkan Arcapada. Walaupun sanggup, tapi tidak akan beliau lakukan. Lanjut, Mbak. Sehingga yang diharapkan oleh Kalo Gatiko agar Cokro Manggilingan bisa berhenti. Jadi dia berharap Cokroamanggilingan berhenti dan yang menghentikan adalah Jayangkaton sendiri. Tapi gagal. Lanjut, Mbak. Dan membuat marahnya Sang Hyang Kawitan. Dan ternyata itu juga gagal. Lanjut, Mbak. Maka agar jagat raya segera digulung dan para durbisa terbebas dari kutukan abadi. Tapi itu juga gagal. Jadi lanjut, Mbak. Namun dengan diizinkannya dibuat papan gagrusan, maka rencana Kolo Gatiko gagal total. Karena ada tempat lain untuk melampiaskan kemarahan beliau. Lanjut, Mbak. Dan saat ini jagat wilangan terkecil yang lumayan jauh dari jagat wilangan Bima Sakti seharusnya sudah selesai dan mulai bisa ditempati Sukertonanggung. Itu sudah jelas. Jadi lanjut, Mbak. Luhuripun bebudenipun Sang Maha Prabu Seloarga giyah sedaya rasa ing jagat raya. Sedaya pun sedaya dados indah boten wonten papan sangar saha sedaya saged wangsul mring mring kahyanganipun kang arsa mring jagat langgeng sampun dipun buka kaliyan Sang Dewi Angin-Angin kang tansah kadya pepadangipun tumuju kamulyan mring Tribhuwana. Berarti bukan dia, Mbak. Berarti nginggah. Nginggah harusnya. Tapi ya serasa. Tulisannya nggak ada ini, Mas. Oh, beda yang dengan yang tak terima berarti ya. Ya wis tak apa-apa. Yang penting tidak perlu dipahami kok, Mas. Ya udah mungkin begitu dan kita menunggu mungkin Segoro Munggah Daratan bisa dimulai dari Amsterdam dan itu semoga karena ngeyel biar kita bisa melihat hiburan baru gitu. Kolam renang baru misalnya gitu. Sampun Mas, di kemauan. Oke. Kalau Kenten kita langsung aja tutup IG live kita nggih Mas.
Nggih. Kang Arso purnane igela kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medar sedaya puspitorum kang ngampar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sang semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa syukur raharja kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percaya. Saya percaya. Amin, ya, saya percaya.